Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalaulah kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kita tak akan sanggup menghitung begitu banyaknya nikmat Allah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang saat ini kita rasakan. Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak orang-orang yang mendapat syafaat dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Khatib mengajak dan menghimbau kepada kita semua, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengah berada pada tahun-tahun politik. Tinggal menghitung hari, lebih kurang 1 bulan lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita sampai kepada tanggal 27 November. Di antara banyaknya yang harus kita pahami, ada 3 yang akan kita sampaikan pada momentum khutbah Jumat ini. Yang pertama, bahwa mari jaga silaturahmi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala di Al-Hujurat ayat 10 telah sampaikan kepada kita semua, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semuanya bersaudara. Kalau telah Allah nyatakan demikian, maka harus kita pahami bersama, kontestasi politik itu tidaklah lama, hanya sampai 27 November. Sementara silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita, masanya sangat panjang sampai ajal menutup mata. Jangan jadikan perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan kandidat akan merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ketika ada di antara kita sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, akan tetapi kelak dia digolongkan ke dalam orang-orang yang tak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Rasulullah telah sampaikan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa orangnya ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yakni qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kalau memang Nabi Muhammad telah bikin pernyataan seperti ini, kita tak akan masuk surga kalaulah silaturahim kita terputus. Jangan gadaikan ibadah kita hanya karena berbeda dalam pemilihan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim begitu banyak keutamaan yang diberikan kepada kita. Kata Nabi Muhammad
Siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, maka jalin silaturahim. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain keutamaan bagi kita kalau silaturahim ini kita jaga. Yang kedua, yang harus kita pahami menjelang pemilihan kepala daerah, jangan caci maki, hujat menghujat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Al-Hujurat ayat 11 Allah telah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok segolongan manusia, kelompok orang lain. Boleh jadi kata Allah, asa ayyakunu khairum minhum, mereka lebih baik daripada kita. Boleh jadi mereka yang kita olok-olok, kelompok yang kita olok-olok, yang kita caci maki lebih baik daripada kita. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Faman lam yatub fa ulaika humul muflihun. Allah telah sampaikan. Jangan mengolok-olok, jangan mencaci, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ngapain gabung dengan kelompok yang itu? Mereka tak baik. Mangga gabung-gabung sama kelompok orang itu tidak elok. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi fi maitan fakarihtum. Allah lanjutkan di ayat 12-nya, jangan saling mencaci maki, jangan menghujat, jangan saling menjelekkan, jangan menfitnah, jangan menghibah. Apakah kalian mau, kata Allah, memakan bangkai saudara kalian sendiri? Maknanya apa? Kalau caci maki, riba, fitnah, mengolok-olok, saling menjelekkan, bagaikan memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat sahabat. Kata Nabi Muhammad, "Atadrunal muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tak memiliki harta benda ya Rasulullah. Lah. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, "Al-muflisu min ummati." Orang-orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi Muhammad, "Ya yaumil qiyamah." Kelak di akhirat bisolatin wasiyamin wazakatin, datang menghadap Allah membawa solat, membawa puasa, membawa zakat. Tapi solat, puasa, zakat bukan untuk kita. Apa yang kita kerjakan ibadah di dunia ini bukan untuk kita. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Kelak akan kita berikan kepada orang-orang yang kita zalimi di dunia. Yang pertama, orang-orang yang kita tuduh-tuduh, orang-orang yang kita caci maki, ghibah, fitnah, namimah, orang-orang yang kita ambil haknya, orang-orang yang kita aniaya, orang-orang yang kita aniaya sampai berdarah. 5 golongan ini kita akan berikan pahala-pahala kita kepada mereka. Ustaz, bagaimana dengan kami yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat? Apa yang akan kami berikan? Maka kalau situasinya seperti ini, kata Nabi Muhammad, dosa orang yang kita zalimi, kita yang mengimbang. Nauzubillah. Jangan sampai kita gadaikan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, hanya karena berbeda pilihan dan berbeda pemahaman di dunia ini. Adapun yang ketiga yang harus kita siapkan, yang harus kita pahami menjelang pemilihan kepala daerah mendatang, waspada money politik. La'anallah wa la'ana Rasulullah. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Kalau Allah melaknat, Rasulullah melaknat, kemana kita bawa diri ini? Sang pemilik surga melaknat kita, sang pemberi syafaat pun melaknat diri kita. Kemana akan kita bawa diri ini? Siapa yang dilaknat oleh Allah? Siapa yang dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ar-rasi wal murtasi, orang-orang yang menyogok dan yang disogok. Ustaz, kami kalau ndak ada dia tidak kami pilih. Ustaz,
Kalau waduh, kami pilih pai kami ke TPS. Kalau tidak ke pai kami. Kalau ini yang kita amalkan, kalau ini yang kita pakai, di mana tempatnya? Final. Tempatnya di neraka. Nabi Muhammad tak sampaikan kita berdosa, tapi Nabi Muhammad sampaikan langsung kepada tempatnya. La'anallah wa la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi finnar. Orang-orang yang menyogok dan yang misal. Sekali lagi jangan sampai kita gadaikan ibadah kita hanya karena kebutuhan sesaat. Masyarul muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita sesama manusia di dunia ini bukan hanya berakhir di dunia saja, akan tetapi berkelanjutan sampai ke akhirat. Kalaulah sesama kita tak saling tegur sapa, tak saling menjaga, tak saling silaturahmi ketika hidup di dunia, maka di akhirat kita digolongkan kepada orang-orang yang la yadkhulul jannah, yang tak akan masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, demi masa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merugi. Hari demi hari berlalu, itu berarti usiaku kita semakin hari pun semakin berkurang. Kalaulah jatah hidup di dunia ini hanya 60 tahun, usia saat ini 59, tersisa 1 tahun lagi. Kalaulah jatah hidup di dunia 72 tahun, usia saat ini 70 tahun, tersisa 2 tahun lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, semakin dekat waktu kita untuk pulang ke kampung halaman. Siapkan amal terbaik kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang hadir di masjid ini akan menghadapi kematian. Bukankah orang tua kita, saudara kita, bahkan Nabi Muhammad SAW, orang yang dikasih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pun meninggal dunia. Bahkan Umar bin Khattab ketika mendapatkan informasi Nabi Muhammad meninggal dunia, dia cabut pedangnya. Siapa yang berani menyampaikan Nabi Muhammad meninggal dunia? Kata Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab, Muhammad juga manusia yang sama seperti kita. Kalaulah Habibullah, kekasih Allah, pun meninggal dunia, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Siapkan amal terbaik kita, karena kita sedang berjalan menuju sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamid